Selamat berjumpa lagi, adik-adik mahasiswa Setimi Handayani. Sekarang kita akan melanjutkan perkuliahan aplikasi analisis kuantitatif kita, di mana untuk perkuliahan hari ini, kita akan menguji perbedaan dua sampel berpasangan dengan SPSS. Analisis yang kita gunakan adalah mempergunakan uji beda T-paired, di mana untuk analisis paired sample t-test, ini merupakan prosedur yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu grup. Artinya, analisis ini berguna untuk melakukan pengujian terhadap dua sampel yang berhubungan atau sampel berpasangan. Salah satu desain yang bersifat percobaan yang paling umum digunakan adalah pre dan post design, sebelum dan sesudah. Nah, suatu studi tentang hal tersebut seringkali terdiri atas dua pengukuran dengan subjek yang sama. Satu, subjek sebelum, dan satu lagi, subjek setelah. Pengenalan tentang suatu penanganan atas suatu stimulus. Prosedur paired sample t-test digunakan untuk menguji bahwa ada perbedaan antara dua variabel. Data boleh terdiri dari dua pengukuran dengan subjek yang sama atau satu pengukuran dengan beberapa objek. Nah, prosedur uji paired sample t-test ini akan menghasilkan statistik deskriptif untuk menguji masing-masing variabel, kemudian Pearson correlation antara masing-masing pasangan dan arti korelasinya, suatu interval kepercayaan untuk rata-rata perbedaan, 95% atau suatu nilai tertentu yang telah ditetapkan. Contoh judul penelitian yang sering menggunakan uji T-paired adalah analisis perbedaan kinerja keuangan PT ABC sebelum dan sesudah go public di Bursa Efek Indonesia, analisis perbedaan perolehan laba produk cacat dijual atau diproses lebih lanjut atas produk IK pada PT FGH, analisis perbedaan persepsi laporan keuangan auditan antara akuntan publik dengan akuntan pendidik di Indonesia, analisis perbedaan penjualan produk Z sebelum dan sudah ada penayangan iklan di TV, studi kasus pada PT Maju Tak Gentar. Kemudian contoh selanjutnya analisis perbedaan kinerja karyawan dilihat dari segi gender, studi empiris pada PT Anyan Ribut, kinerja keuangan perbankan nasional Indonesia sebelum, selama, dan pada masa pasca krisis moneter, analisis perbedaan upah auditor dari perspektif gender, suatu empiris auditor di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan lain-lain. Nah, langkah-langkah uji beda, nah sekarang kita buka latihan 5, dan entry, di situ kita bisa lihat ya, di sini ada contoh kasus ya, penjualan PT Maju Tak Gentar dari suatu produk Z sebelum dan sudah diadakan penayangan iklan di TV. Sehingga hipotesis yang dapat diajukan adalah ada perbedaan penjualan produk Z dari PT Maju Tak Gentar sebelum dan sudah adanya penayangan iklan di TV. Oke, sekarang kita akan masuk dengan lembar kerja daripada SPSS. Kita klik variable view untuk name. Ini penjualan sebelum, ini saya singkat aja, penjualan sebelum iklan, kemudian sini saya tulis lengkap, penjualan sebelum iklan, kemudian di sini penjualan sesudah iklan, saya tulis lengkap, penjualan sesudah penayangan iklan. Sudah, saya klik di data view, kemudian saya entry satu persatu di latihan 5 ini. Dan saya akan entry sampai semuanya sudah terentry. Kemudian kita klik analyze, kemudian kita klik compare mean, kemudian kita klik paired sample t-test. Nah, sekarang kita akan masuk dengan box dari paired sample t-test. Kita akan blok semuanya, variabelnya, kita klik sini. Masuk ke sini ya.
Satu, penjualan sebelum penayangan iklan. Yang kedua, penjualan sudah penayangan iklan. Kemudian, saya klik option. Nah, confident interval 95%. Kemudian missing value. Exclude case analysis by analysis. Kemudian klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat output dari uji T-Parrot kita. Sekarang tinggal kita interpretasikan hasil uji T-Parrot kita. Masuk ya. Output-output yang muncul ini akan dapat kita bahas secara berurutan ya. Jadi mulai dari Parrot sample statistik, N ini jumlah data yang kita pergunakan, mean ini adalah rata-rata, kemudian ada standar deviasi, error ya, saat error mean. Kemudian masuk di tabel Parrot sample correlation, kita dapat nilai korelasi 0,009 yang menunjukkan bahwa korelasi antara penjualan sebelum adanya penayangan iklan dengan penjualan sesudah adanya iklan ini menunjukkan korelasi yang sangat lemah sekali ya. Sangat lemah sekali. Kemudian kita lihat tingkat signifikansinya lebih besar daripada 0,05, itu besar 0,964, menunjukkan bahwa dapat korelasi yang positif dan lemah sekali antara penjualan sebelum adanya penayangan iklan dan penjualan sudah adanya iklan. Ini tidak menunjukkan atau tidak menunjukkan nilai yang signifikan. Kemudian hasil uji beda dari data penjualan sebelum dan sudah adanya iklan ini dapat kita lihat pada output SPSS dalam tabel Parrot sample test berikut. Kita lihat ya, ada nilai signifikan, kemudian ada DF, nilai T hitungnya. Oke. Di output tersebut dapat dilihat bahwa nilai T, signifikan T to tail, kesimpulan dapat diambil, penerimaan dan penolakan hipotesis. Apabila T hitung yang di sini lebih besar dari T tabel. Kemudian kita lihat dari nilai sig, apabila lebih kecil daripada 0,05 maka signifikan. Oke, dapat kita lihat ya. Nah, kita lihat kembali, kita lihat sini. Ini 0,000 tingkat signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dengan jumlah sampel 30 pengamatan, kemudian dengan tingkat signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa penjualan produk Z dari PT Maju Tagentar sebelum adanya penayangan iklan di TV dengan sudah ada penayangan iklan terdapat perbedaan, atau bisa juga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penjualan antara produk Z dari PT Maju Tagentar sebelum adanya penayangan iklan di TV dan sesudah adanya penayangan iklan di TV. Oke, itulah topik bahasan kita, membahas tentang uji beda dengan mempergunakan analisis T-Parrot di dalam SPSS. Oke, sampai ketemu adik-adik mahasiswa di perkuliahan selanjutnya.